Polda Kalimantan Utara atau Kaltara kembali mengungkap dua tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mencoba memfasilitasi keberangkatan 28 calon pekerja migran Indonesia ke Tawau, Malaysia secara ilegal. Hal tersebut disampaikan di Reskrimum Polda Kaltara Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zainardi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah tersambung bersama rekan Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Febrianus Felis, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik Yusmina dan Tribunar, dapat saya laporkan kembali bahwa Polda Kalimantan Utara kembali mengungkap dua tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang mencoba memfasilitasi keberangkatan 28 calon pekerja migran Indonesia ke Tawau Malaysia secara ilegal. Hal itu disampaikan oleh di Reskrimum Polda Kaltara Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zainardi bahwa Polda Kaltara dan jajaran Polres Nunukan mengungkap dua kasus TPPO Minggu keempat April 22 tanggal 22 2024. Penyidik di Reskrimum Polda Kaltara menangkap seorang pria inisial AA. Saat itu tersangka sedang menunggu ketibaan kapal Thalia yang memuat 16 orang calon PMI ilegal. Lalu pada 26 April juga mengamankan seorang tersangka lagi inisial L yang mencoba memfasilitasi keberangkatan 12 calon PMI melalui jalur tikus. Menurutnya tersangka akan memperoleh keuntungan berupa imbalan uang dari hasil memfasilitasi calon PMI masuk ke Malaysia secara ilegal. Taufik menyampaikan bahwa sebagian besar calon PMI ilegal yang bekerja ke Malaysia berasal dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Dia menjelaskan bahwa kasus TPPO yang sering terjadi di Nunukan merupakan sindikat yang telah terorganisir, mulai dari yang merekrut dari daerah asal calon PMI, memfasilitasi keberangkatan dari Nunukan ke Malaysia, dan yang menerima saat tiba di Malaysia. Taufik menyebut ada kenaikan penanganan perkara TPPO atau perlindungan pekerja migran Indonesia sepanjang 2023 dan 2024. Sepanjang Januari hingga Desember 2023 ada sebanyak 21 perkara TPPO yang diungkap Polda Kaltara dan jajarannya. 4 perkara TPPO diungkap Polda Kaltara, Polres Tarakan dan Malinau masing-masing 1 perkara. Lalu Polres Nunukan ada sebanyak 15 perkara. Adapun jumlah tersangka sebanyak 25 orang dan korban yang merupakan calon PMI sebanyak 90 orang. Sedangkan pada Januari hingga April 2024 ada 13 perkara TPPO yang diungkap Polda Kaltara dan Polres Nunukan. Januari sampai April 2024 ada 13 perkara TPPO, 7 diantaranya diungkap Polda Kaltara dan 6 perkara itu diungkap Polres Nunukan. Jumlah tersangka 19 orang dan korban 102 orang. Lanjut Taufik, dari 13 perkara TPPO yang ditangani tahun 2024 sebanyak 6 perkara sudah selesai dan 7 perkara masih proses penyidikan. Polda Kaltara dan jajarannya telah menerbitkan surat DPO untuk 12 orang terduga pelaku kasus TPPO. Taufik beberkan bahwa 12 orang DPO tersebut, 8 diantaranya berada di Malaysia dan 4 orang lainnya berada di dalam negeri. Dalam penanganan kasus TPPO itu, kata Taufik, Polri juga melibatkan polisi di Raja Malaysia atau PDRM dengan sistem polis to polis. Bahkan pada tahun 2023 ada 8 DPO yang berhasil diamankan oleh PDRM dan diserahkan ke Polda Kaltara. Rata-rata PMI ilegal yang masuk ke Malaysia itu bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dan mereka di bawah berdasarkan kesepakatan antara calo ataupun pengurus yang memfasilitasi dengan para korban ataupun PMI ilegal. Tentu dengan besaran upah atau imbalan yang diberikan oleh PMI ilegal kepada para calo dengan kesepakatan di antara keduanya dan besarannya juga bervariatif. Demikian laporan sementara dari Nunukan Kalimantan Utara. Felix kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.